20 hari ke depan untuk merealisasikan zakat kita masing-masing. Yang kaitannya dengan Ramadan, ada dua zakat yang perlu kita ingat. Pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat harta. Di surah At-Taubah ayat 103 Allah nyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tusalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Khudz itu perintah, kata perintah atau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amr, perintah. Siapa yang diperintah? Yang diperintah itu adalah amil zakat. Dan zakat itu banyak, yang bekerja di Basnas, Badan Amil Zakat, yang bekerja di Lembaga Amil Zakat, yang bekerja di Dompet Du'afa, yang bekerja di Rumah Zakat dan lain sebagainya. Yang pasti lembaga filantropi itu yang berkaitan dengan zakat. Kemudian bahasa Allah itu jelas, utahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ada dua kalimat di situ yang berkaitan dengan zakat kita, baik itu zakat fitrah maupun zakat harta. Zakat harta tentu mensucikan diri, kemudian zakat fitrah adalah mensucikan diri, kemudian zakat harta adalah mensucikan harta kita dari yang haram. Karena kita diberikan kelebihan harta oleh Allah, di dalamnya ada Allah titip untuk 8 asnaf yang ada di surah yang sama, surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bilis sabil fardatan min Allah. Wallahu 'alimun hakim. Jadi ketentuan yang Allah kasih ini kaitannya dengan puasa. Jadi kita berpuasa sampai akhir bulan, kemudian tunaikan zakat fitrah untuk pelengkapnya, karena memang dikaitkan dengan Ramadan zakat fitrah itu. Nah, zakat fitrah itu batas terakhirnya sebelum khatib naik mimbar ketika menyampaikan khutbah Idul Fitri. Nah, kita tak berharap semua jamaah mengambil time itu. Karena kalau semua jamaah bayar zakatnya di situ di waktu sebelum khatib naik mimbar itu, kasihan amilnya, nanti khawatir yang mau bayar jadi tak terbayar. Kenapa? Orang yang bayarnya setelah khatib turun dari mimbar itu bukan zakat, tapi sudah menjadi sedekah. Jadi kita berharap bayarnya itu bayarlah dari sekarang. Lebih cepat lebih bagus. Khairul birri ajil, yang baik itu percepat. Karena sebagian besar lembaga keuangan filantropi itu nanti akan membagikan atau mendistribusikan kepada 8 asnaf tadi ini. Minimal itu paling cepat mungkin atau paling lambat tanggal 25 Ramadan itu sudah akan didistribusikan. Jadi kalau kita lebih cepat membayarnya tentu lebih baik, supaya 8 asnaf itu juga nanti bisa menikmati dari hasil kita bayar zakat. Nah, itu juga bagian dari kepedulian kita yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran maupun keterangan-keterangan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan zakat harta. Zakat harta seperti umum yang berlaku, rukunnya ada 3. Yang pertama nisabnya. Nisabnya itu sebanding dengan 85 gram emas. Kemudian sudah 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah milik penuh punya kita. Artinya kalau kita berpartner berarti harus dipisah dulu supaya tidak bercampur antara punya kita dengan punya orang lain. Itu syarat-syarat penting untuk kita melakukan satu kewajiban penting kita dalam hal berzakat. Kenapa? Karena orang yang tak berzakat ini berbahaya posisinya. Seperti ayat yang sudah sering kita dengar juga. Nanti salah satu siksanya adalah dia akan disiksa oleh Allah dalam bentuk, kalau
bahasa kita yang untuk gosok pakaian itu setrika. Tapi kan beda setrika yang dibuat oleh manusia dengan setrika yang dibuat oleh Allah. Kalau yang dibuat oleh manusia ini ya mungkin kita bisa aduk-aduk lah biar dia tak panas kan. Tapi kalau setrika buatan Allah, siapa yang berani yang otak-atik? Nah, itu yang perlu kita ingat. Jadi lebih cepat lebih baik tunaikan sekarang, karena kita tak tahu 20 hari ke depan ini kita masih hidup tidak. Wallahu a'lam. Bayarlah yang bisa kita bayar, tunaikan secepat mungkin supaya hutang-hutang kita kepada Allah lunas, dan mudah-mudahan puasa kita menjadi sempurna, dan mudah-mudahan di akhirnya nanti kita yang berharap mendapatkan predikat takwa diberikan oleh Allah, dan sudah pasti kita akan menepati syukur Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita tunaikan semua kewajiban kita, karena itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.